Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Wisnu Budi Saputra di channel WBS Motovlog. Oke guys, jadi pada konten kali ini gua nggak reading ya, karena gue kedatangan komandan ya. Izin komandan, selamat malam. Malam. Nah ini Bapak TNI tapi gaul. Jadi Bapak TNI ini mempunyai hobi yang nggak terbiasa. Mungkin banyak di luar sana bapak-bapak TNI, selamat malam, mohon izin semuanya, mempunyai hobi yang sama, tapi biasanya kebanyakan TNI itu hobinya CB. Nah, kali ini tuh sangat unik, nggak CB tapi ninja ya, motorsport. Suka kebut-kebutan kayaknya ini Dan. Masa muda Ya Dan. Oke, bisa dikenalkan sedikit ya untuk pembukaan. Ini motor apa sih? Terus tahun berapa? Kenapa milik Kawasaki Ninja? Oke. Betulnya saya kalau misalkan hobi motor dari mulai zaman sekolah udah hobi motor. Oh, jadi sekolah itu emang udah suka motor? Suka motor. Dan kan lulusan kejuruan SMK. Oh, SMK. Otomatis kan jiwa mudanya menggebu. Wah, mantap. Itu belum bisa beli apa-apa, sekarang mungkin udah punya rezeki sendiri, alhamdulillah bisa beli. Sampai sekarang senangnya 2 tak. Oh, mantap banget. 2 tak. Kalau di rumah ada RR King dan yang paling kesayangan paling ini Ninja. Ini Ninja SS tahun 2013. Oh, ini Ninja SS 2013 ya. Asli kuning. Ini emang asli kuning kan? Asli Bukan kuning. BPKB kuning. BPKB kuning, faktur nempel. Faktur nempel. Kalau misalkan di faktur di kendaraan itu, kalau manusia itu akte kelahiran. Akte kelahiran. Akte kelahirannya itu warna kuning. Jadi Nempel. kalaupun misal punya Ninja kuning tapi fakturnya nggak ada, atau mungkin nggak kuning yang Ninja kuning itu mungkin itu bisa jadi-jadian. Oh, oke. Jadi-jadian. Jadi memang ini keluaran itu cuma 1 tahun. Itu tahun 2013. Dulu 2013 ini motor Ninja R SS ini warna kuning nggak laku. Ya betul. Kalau nggak salah itu dulu tahun 2013 zaman aku masih SMK ya. Itu yang ngehit itu warna hitam. Warna hitam. SS warna hitam. Sama merah. Kuning itu nggak laku ya? Nggak laku tapi sama sekarang sekali. yang kuning malah harganya segini. Dicari-cari sekarang warna kuning. Oh, justru warna kuning sekarang. Warna kuning. Siap. Ini semuanya full ori ya. Tapi sudah saya rubah dikit lah. Oke. Jadi yang dipertahankan orinya itu yang penting-pentingnya saja, yang body aja. Full body masih orinya. Karena memang supaya harga motor makin tinggi atau stabil, itu kan bodi harus ori semua. Tapi biasanya part-part yang kecil-kecil dirubah dengan barang-barang racing gitu ya. Nah, oke, lebih kita harus mengenal lebih dalam lagi nih tentang motor ini, apa saja yang sudah dirubah gitu. Mungkin kita bisa jelaskan dari bagian depannya dulu ke belakang dulu. Okay. Kalau perubahan semua dari depan, semua part yang saya ganti orinya ada tersimpan di rumah. Oh, berarti yang ori dari Kawasaki Ninja ini masih tersimpan di rumah? Masih tersimpan rapi, saya bungkus. Oh, siap. Dari mulai atas kepala. Okay. Atas kepalanya kan untuk SS 2013 ini masih jepit. Stangnya masih jepit. Oh, stangnya masih stang jepit gini ya? Jepit. Oh. Saya ganti robah. Dia di sini ya harusnya ya. Di shock sini. Dari segitiganya. Saya rubah satu set itu segitiga dengan stangnya. Itu punyanya Ninja R. Oh, punya Ninja R yang lebih tua lagi. Yang belum Super Gibbs kalau nggak salah ya? Nah, itu. Oh, oke, siap. Itu Ninja R komplit satu set. Saya ganti semuanya. Oh, jadi stang udah satu set punya Ninja R sama segitiga. Oke. Nah, kalau boleh tahu alasannya kenapa nih diganti pakai stang punya Ninja R? Kestabilannya. Oh, dari handlingnya ya? Handlingnya itu enak. Siap. Kita kena di RPM tinggi lebih stabil. Motor lebih stabil. Apalagi Ninja kan dia punya karakter yang sangat edan ya. Betul. Walaupun 150 cc, tapi gue jamin berani diadu sama Ninja yang 250. Bahkan sama ZX yang suaranya viral gitu, masih berani banget. Oke, terus lanjut ke bawahnya. Untuk ke bawahnya kaki-kaki untuk pelek saya ganti. Oh, ini pelek udah bukan bawaannya ya? Bawaannya ada tersimpan. Ini punyanya CBR 150. CB 150R. CB 150R. Sebentar. Kalau nggak salah itu punya Ninja SS itu ring 18 ya? Iya. Ini ring berapa?
ring 17. Oh, ring 17. Oh, jadi motornya agak lebih Iya. lebih ceper ya. Ceper, Oke. Itu Oh, untuk pelek, berarti untuk pelek sudah pakai Honda CB 150R. original Oke. cabutan. Original ya. Original Oke, cabutan. siap, siap. Untuk di piringan cakramnya saya pakai PSM. Oh, piringan cakranya pakai Nah, PSM. karena Oke. untuk lingkarnya lebih besar. Iya. Untuk Kaliper sama kalipernya master. itu masih original. Oh, jadi kaliper sama master masih mempertahankan original. Originalnya. Oke. Terus untuk Ban dari ban nih, ban. ban itu menggunakan Diablo. Ban Diablo. Oh, ban Diablo ya. Oh, soft compon ya. Berarti buat nikung-nikung aman Nah, ya. Nah, itu jadi dia. nggak hanya top speed pas waktu track lurus, nikung juga pasti berani di motor ya. Sekarang lagi musim nikung-nikung Nah, kan, sekarang gitu kan. lagi musimnya kan anak-anak San Mauri nikung. Itu suka Iya. San Mauri juga nggak nih? Kadang-kadang. Aduh, benar-benar jiwa mudanya masih sangat berasa ya. Kalau misalkan dari nikung dari dulu dari muda sampai sekarang, Masih hobi nikung juga. tapi lebih mengutamakan dinas dulu. Ya, oh ya Di betul. selang-selang dinas ada kesempatan kita San Mori ikut. Oh, suka ikut San Mauri juga. Oh, berarti mungkin kan dinas Senin sampai Jumat ya, kecuali kalau ada piket mungkin Iya, Sabtu betul, Minggu ya. betul sekali. Siapa tahu kalau misal hari Minggu lepas dinas, masih suka ikut San Mauri sama anak-anak muda. Masih. Mantap. Biar kelihatan muda kan? Aduh. Awet biar muda biar gitu. kelihatan perkasa terus ya. Benar, Oke, benar, siap, benar. siap. Benar. Terus lanjut. Lanjut. Untuk lanjut, Depan yang diganti itu aja ya. cuma itu aja, semuanya masih original. Oke. Nah, istimewanya ini ya, speedometer masih terpasang ini loh. Masih terpasang. Speedometer masih, tapi fungsi nggak? Masih fungsi semua. Masih fungsi semua. Masih fungsi semua. Speedometer, RPM. RPM masih. Terus kecepatan. Kecepatan masih. Bensin. Bensin, jadi untuk bensin kan untuk Ampere bensinnya tidak ada ampere. Oh, nih itu nggak ada ampere bensinnya. Tidak ada ampere. Itu cuma jadi ada lampu indikator. Lampu indikator itu ada oli pump sama bensin. Kalau misalkan dia sama kayak air king. Kalau air king kan cuma oli pump aja, oli samping. Kalau misalkan oli samping itu hampir sedikit dia nyala, kedap. Oh, jadi pas waktu udah kedip itu udah mau habis Udah oli habis. samping atau bensin. Betul. Tapi sisa berapanya nggak ada jarumnya ya. Tapi masih fungsi normal. Masih fungsi Oh, normal. nah ini istimewanya. Keistimewaan dari Ninja itu semuanya pasti tahu. Jadi di res bensinnya itu kalau misalkan udah kedip itu masih ada 3 liter tersimpan. Oh, jadi walaupun si indikatornya sudah nyala, iya, si tangkinya udah diputar ke res, itu masih ada 3 liter. Masih ada 3 liter. Jadi masih bisa kita lari buat mencari SPBU terdekat ya. Betul sekali. Jadi nggak yang tiba-tiba mendadak langsung habis gitu ya. Karena tangkinya juga emang gede. Ini kapasitasnya berapa sih kira-kira? Saya coba untuk kapasitas belum pernah Isi saya full coba. gitu berapa rupiah gitu? Saya isi pertama turbo itu di Oh, pakainya pertama turbo. pertama turbo. Oke. Itu sekitar di 150 udah. 150 berarti kan sekarang kan dari kosong sekitar 10.000 ya. 10.000. 10.000 sekian lah. Berarti kira-kira sekitar 14 liter ya kapasitas ya. Oh, berarti kapasitas sekitar 14 liter, tapi nggak tahu pastinya karena dari posisi tangki 0 ya, res diisi 150 full. Nah, full dengan pertama turbo dengan perhitungan harga 10.000 sekian. Berarti ya kurang lebih 14 liter lah ya. Oke, siap. Ini lampu-lampu semuanya nyala. Masih nyala. Set Masih nyala. original, belum Original pernah semua diubah. ini. Oke, ini terlihat sangat mulus. Ya, sangat mulus, masih original. Oke, bagian depan sudah semuanya ada yang dirubah ya. Nah, agak mundur sedikit nih. Agak mundur sedikit. Apa ini yang dirubah? Diubah paling kalau ke mesin cuma kena portingan. Oh, si bloknya di porting Nah, lubang-lubangnya coba gitu ya. Kalau misalkan sel masih original. Oh, nah ini saya masih original. Berarti kalau misal kita ikutin di drag race masih bisa masuk kelas standar 150 cc ya. Betul. Oke. Nah, porting halian lumayan kan? Porting. Buat ngejar-ngejar yang 250 masih. Masih berani. Masih berani. Ini dari standar aja masih berani, apalagi Masih udah di berani. porting. Oke. Nah ini ada yang dari tadi tuh saya bikin gagal fokus. Saya itu dari tadi tuh mandang si karburatornya ini. Karburatornya itu terlihat jelas tulisan Sutco PWK ini, PWK Sutco. Ini tuh harganya nggak main-main. PWK Sutco itu ini original Sutco. Harganya di atas 4 juta. Tergantung toko, tergantung di mana kita beli dan tergantung tahun. Tapi yang paling murah itu untuk Sutco 28, harganya itu original di atas 4 juta. Karena kemarin gue beli PWK tapi bukan original Sutco. Iya. Dari merek BRT saya sebutkan. Harganya sekitar 1 juta. 1 juta tapi kelemahannya susah disetting. Nah, kalau PWK nggak original itu emang susah disetting, makanya emang saranin banget emang harus pakai ori. Pakai ori kan. Nah, ini enak nih settingan udah pas, udah enak.
Jadi nggak perlu kita rubah-rubah macam-macam, pasang langsung enak. Langsung enak ya, paling setting-setting angin sedikit ya. Betul. Oke, siap. Oke, lanjut Jan. Mohon izin apa lagi yang dirubah? Tadi kan sudah blok nih, blok porting, piston Ya, masih pakai original. Karbu tadi sudah. Kargo betul. Saya malah saya yang review tadi ya. Karena gue gatel, Pertama datang lihat langsung ke karbu. Mata gue tuh tertuju banget sama karbu di sini. Anjir ini karbu mahal gitu. Karena gue juga tahu lah sedikit-sedikitnya tahu barang ya. Jadi ini karbu mahal. Gue akui mahal, karbu mahal. Di atas 4 juta lah. Mungkin masih ingat harganya berapa ini karbu beli? Ya sekitar segitu. Segitu kan ya. Nah, paling murah 4 juta, Bro. Oke. Wah, knalpot nih. Nah. Knalpot ini juga rada asik nih. Kalau di sektor pembuangan untuk knalpot itu sebetulnya itu semua idaman yang punya Ereking pasti sukanya pakai knalpot ini. Ini Ereking dan Ninja ya? Ereking Ninja semuanya pakai 2 tak. 2 tak. Oh, jadi knalpot favorit motor 2 tak. 2 tak. Yang cocok itu merek apa ini? Ini mereknya merek Ahau. Ahau. Nah, Oh, Ahau Racing ya. Jadi untuk suara kena, untuk tenaga Kering suaranya ya? Kering sekali. Soalnya tadi gini, pas waktu tadi gue lagi ngopi di sana sama teman-teman, dia datang. Suaranya tuh emang kering bisa. Cering 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 cering. Ciri khas ninjanya itu sangat terlihat di situ. Soalnya cering 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 kering bisa. Betul sekali. Selanjutnya mau lanjut ini? Lanjut. Kita harus bahas tuntas spesifikasi motor ini karena terlihat sekilas itu original, tapi sebenarnya banyak part yang sudah dirubah juga. Selanjutnya untuk step. Oh, ini underbone-nya ya. Underbone-nya saya ganti pakai underbone Ahau juga. Oh, underbone-nya juga dari produkan Ahau. Ahau juga. Ahau. Kita punya Ahau juga. Ini tebal juga ya, ini sekitar ada mungkin 8 mili itu, atau mungkin bahkan 8 sampai 10 mili ini. Itu kalau misalkan saran ya, kalau misalkan mengenai underbone dengan yang asal-asal beli. Soalnya kalau misalkan asal beli kan itu ada sektor pengereman. Nah, itu ada sangat suka krusial. lepas gitu. Nah, itu bahaya. Stepnya itu suka lepas kalau misalkan yang kita beli asal-asal. Oke, siap. Berarti buat semua yang nonton ya, kalau misal kepingin merubah motor, dibikin underbone itu jangan asal-asalan beli murah. Karena ini sangat krusial. Kita utamakan safety ya. Kita mau modifikasi motor, kita utamakan sesafety mungkin, senyaman mungkin. Jangan asal, wah ini diganti, kelihatan bagus, tapi pas waktu dinaikin nggak safety kan. Nyawa kan ya, iya, betul kita nyawa tuh udah nggak ada serepnya. Kalau motor, lah kita bisa ganti. Kalau nyawa tuh nggak ada, makanya gue saranin ya buat kalian semua teman-teman yang kalau misal mau modifikasi motor, usahakan senyaman mungkin, sesafety mungkin. Oke, lanjut Untuk sebetulnya sudah nggak ada lagi, paling di behel ya. Oh iya, behel. Behelnya biar agak manis. Ya, Saya menggunakan punya RR. Oh, begelnya Ninja RR. Punya Ninja RR tapi RR itu yang ada fairingnya di depannya. Betul. Dia sama 150 2 tak tapi ada fairingnya ya. Fairingnya. Oke. Itu cuma kita. Tapi kalau nggak salah Ninja RR itu nggak ada yang warnanya bundel yang kayak gitu tuh udah di karbon itu ya? Iya, di karbon. Nah, itu udah di karbon itu. Itu biaya karbonnya berapa? Lumayan lah. Tahu sendiri. Ini karbonnya kan bukan karbon celup, ini karbon Kevlar ya. Kalau celup biasanya suka ada pecah-pecah. Suka ngelupas. Ya. Terus nggak bisa rapi juga. Karena kan itu lawan kalau misalkan San Mori kan kalau bawa barang-barang suka diikat. Diikat ya. Iya. Kalau menurut gue sih kayaknya ini bikin karbon Kevlar segitu kecilnya itu kayaknya lebih dari 400 deh. Lumayan. Lebih dari 400 deh. Namanya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang udah dirubah? Paling semuanya itu paling yang dirubah signifikan, yang lainnya masih full original. Oke lah. Kalau misal kita bahas satu-satu harganya kelihatannya durasi konten gue akan terlalu panjang. Kita totalin aja. Total biaya modifikasi, biaya robah, biaya tuner, segala macam kira-kira estimasi di angka berapa? Aduh, kalau misalkan ngomongin masalah harga Estimasi saja. Kira-kira lah gitu. mungkin bisa prediksiin kira-kira berapa? Gue tebak ya. Tebak. Jadi karbunya aja udah 4 juta. Karbu 4 juta. Kenapa? Mungkin sekitar 1 juta kalau nggak salah ya. Atau mungkin bisa lebih. Nah, Ini aja udah biaya karbonnya aja udah 400. Itu udah 4, 5, mungkin sama BBM-nya hampir 6 lah ya. Pelek ini original Honda CBR mungkin bisa 1 juta mungkin. Ban, terus kemudian biaya tuner, biaya setting,
Biaya stangnya juga 1,5 juta ya. Stang set 1,5 juta. Underbone, mungkin underbone ini juga mungkin 500-an dapat nggak? Atau lebih? sekitar segitu. 500-an. Kalau nggak salah ini sih gue bisa ngira-ngira kayak ini untuk biaya modifikasinya habis sekitar 8 sampai 10 juta. Segitu ada nggak? Ada. Biaya modifikasinya 10 juta. Biaya beli barunya dulu itu motor ini kalau nggak salah itu nggak 20 jutaan ya. Barunya malah murah dulu 2013 di fakturnya itu ini kan saya dapatnya bukan dari baru. Oh, beli bekas. Beli bekas. Nah, di tapi faktur pembelian berapa itu dulu 2013? itu jadi dari tangan pertama Oke. saya sama tangan keduanya. Di faktur itu cuma 15.500.000. Oh, cuma 15 juta. 15.500.000. Harga motor baru 15 juta, modifikasi 10 juta. Sekarang Hampir udah ya. Sekarang tanpa modifikasi. Tanpa part modifikasi. Part orinya dipasang, part modifikasinya dilepas. Estimasi pasaran motor Kawasaki Ninja SS yang dulunya nggak laku, sekarang berapa? Karena kuning itu idaman banget sekarang. Idaman banget. Tahun 2001 tuh yang dicari Ninja itu warna kuning, terutama SS. SS. Kemarin sempat ada yang ke rumah Nawar. ngikutin. Oh, jadi lagi reading, Jadi, ada yang naksir ngikutin sampai rumah. ngikutin sampai rumah. Oke. Ada yang nawar di 40, di 40 juta. 40 saya enggak. Kondisi seperti ini atau Enggak. original terpasang? Original terpasang. Bawa yang variasinya dikasihkan nggak? Enggak. Masalahnya kertas. Dia mintanya awalnya itu dia nawar 40 keadaan kayak gini. Nah, tapi kata saya itu enggak kasihin. Oh. Dia nawar ya udah di oriin 40 saya enggak kasih. 40. 40 di 40 karena Belum dikasih. kayaknya enggak kayaknya. Ya kalau misal emang senang ya lebih baik dipertahankan karena betul. prediksi gue sih ini motor beberapa tahun lagi ini bakal mahal banget harganya karena udah nggak keluar lagi kan. Nah, itu sih ya. Dia cuma keluar tadi kan 2013 aja. 2013. Dan 2014 pun udah nggak keluar tipe-tipe selanjutnya. Ini kan tipe yang 2 tak paling terakhir kan. Jadi 2013 itu kalau misalkan kesininya itu keluar terus, tapi warnanya Oh, itu masih keluar? Masih keluar. Oh. Tapi untuk warnanya cuma ada 2013. Warna kuning. Warna kuning. Cuma ada di 2013. 2013. Di 2014 Tidak ada kesini. tapi masih keluar SS cuma dengan warna yang lain. Nah, ya. Jadi kebanyakan sekarang misalkan 2013 warna hitam, warna merah, karena pengen kuning dicat kuning. Oh, Kebanyakan seperti itu. jadi karena di 2013 motor ini nggak laku mungkin ya. laku, ya. Jadi di 2014-nya nggak dikeluarkan lagi. Nggak dikeluarin. Karena karakter Kawasaki terutama Ninja itu hijau. Hijau, betul. Jadi zaman Sekarang dulu itu kalau nggak hijau Nah, hitam ya. hitam. Makanya kuning gagal. Gagal. Tapi sekarang justru Dicari. yang dicari kuning karena zaman sekarang itu justru motor yang dicari itu motor yang langka. Betul sekali. Apalagi 2 tak. Sekarang Yamaha Alpha. Gue dulu tuh zaman SD punya Yamaha Alpha dijual harganya 700.000. Sekarang Yamaha Alpha original tuh 10 juta juga. Banyak yang mau lah asal original. 2 tak sekarang sudah nggak diproduksi lagi, masalahnya itu. Nah itu 2 tak ya, padahal zaman dulu tuh 2 tak tuh ngebul gitu kan. Ada 2 tak nggak diproduksi lagi. Oke, siap. Mungkin reviewnya jangan cuma segitu dulu ya? Boleh. Atau ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Atau barangkali mau dipromosiin nih? Kalau motor ini mau diangkut di harga berapa gitu? Oh iya, yang kemarin itu kan dia sempat ke rumah nawar. Malah kan ke rumah itu lihat yang punya yang saya yang di rumah satu lagi yang ranking. Ada ranking juga? Ada ranking itu 98 King Master. 98. Masih, Bukan yang Cobra ya? Bukan. Oke. 98 itu Master masih full original. Oh. Semua full original. Cuma dulu itu pas belinya sama tangan kedua saya si boringnya itu udah ganti sama YP. Cuma minus Boringnya juga. YP. YP. YP juga kalau nggak salah juga original Yamaha juga kan? Original juga, tapi tahun muda. Oh, yang tahun muda. Tahun Kalau muda. yang tahun tuanya apa kodenya? Di Y. Y. Nah, Oh. itu lagi dicari sekarang. Siap. Oh iya. Itu untuk Berarti boleh nih nanti kapan-kapan kita review yang rankingnya juga ya. Kapan-kapan Karena ini santai. spesialis 2 tak nih. Ini soalnya rada aneh nih Bapak TNI tapi hobinya kebut-kebutan. Biasanya itu, gue juga ada beberapa teman TNI CB mainnya. Yes. Klasik, lebih ke klasik kan karena di Bandung kan ada tuh CB Army kan. Di Army. Ini kayaknya mau pencetus Ninja Army ini. Sudah ada ya? Oh, Ninja Army sudah ada? Sudah ada. Bandung? Bandung. Oh, suka nongkrong sama teman-teman komunitas juga? Jadi kerjaan sih, susah kerjaan. Kalau misalkan ada waktu, nongkrong. Oh, siap. Jadi masih di lingkup kerja kamu, cuma kita lepas dinas ya, nongkrong ngopi gitu. Oh, Ninja Army sudah ada? King, Army udah ada. King sama Ninja gabung atau masing-masing? Bisa masing-masing. Masing-masing. Oh, jadi King Army udah ada, Ninja Army udah ada.
Oke, siap, mantap, 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 mantap. Mungkin cukup sampai di sini ya. Iya, boleh. Oke, siap. Terima kasih banyak ini atas waktunya, mohon izin dan jadi di sela-sela kesibukan masih bisa menyempatkan diri untuk main ke basecamp kita ya, Darmo, tempat nongkrong-nongkrongnya anak Bandung Motovlog. Oke, sukses terus Dan. Siap. Izin Dan. Oke, makasih banyak ya. Oke guys, mungkin konten kali ini gua akhiri cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton channel gua dari awal sampai akhir, yang nggak di skip. Kalau yang di skip, ulangin lagi dari awal karena nanti di tengah-tengahnya ada momen-momen penting, ada pesan-pesan penting yang nggak tersampaikan guys. Makanya buat kalian usahakan jangan di skip supaya semua informasinya terserap gitu ya. Betul. Oke, terus gue ucapin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, mulai dari sekarang lebih baik di subscribe lah. Nyalakan loncengnya juga supaya kalian nggak akan pernah ketinggalan uploadan terbaru dari gue guys, BPS Motovlog. Oke, see you next time, sampai ketemu di konten selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.